Pak Menteri, terima kasih Pak Pimpinan dan para anggota Komisi 6 menambahkan penjelasan mengenai Garuda. Memang tadi permasalahan utama Garuda di masa lalu karena leasing yang memang melebihi cost ya, yang wajar, dan memang jenis pesawatnya terlalu banyak. Kita mempunyai pesawat sebagai contoh, ada Boeing 737, 777, kemudian A320, A330, ada ATR, ada Bombardier ya, sehingga memang efisiensinya jadi bermasalah. Dan kemudian rute-rutenya banyak diterbangi yang tidak profitable. Tadi bersama Pak Menteri juga, sebenarnya dalam negeri itu tahun lalu sebelum Covid 2019 untung, tapi luar negerinya rugi. Nah ini memang penyakit yang lama. Nah setelah Covid ada permasalahan baru, yaitu perubahan pengakuan kewajiban, di mana operational lease yang tadinya itu dicatat sebagai OPEX kemudian dicatat sebagai hutang, sehingga tadinya hutangnya yang di kisaran 20 triliun menjadi 70 triliun, yang memang secara PSAK diharuskan dicatat sebagai kewajiban. Dan ini membuat posisi Garuda saat ini secara neraca itu insolvent karena antara hutang dengan ekuitasnya sudah tidak memadai untuk mendukung neracanya. Nah untuk itu, apabila kita melakukan restrukturisasi yang sifatnya fundamental, hutang yang sekitar 4,5 miliar dolar ini harus menurun ke kisaran 1 sampai 1,5 miliar dolar. Di mana secara sederhana kalau EBITDA-nya Garuda sekitar 200 sampai 250 juta, itu secara kondisi keuangan yang normal itu maksimum rasionya 6 kali, Pak. Jadi sekitar 250 kali 6, 1,5 miliar. Di atas itu maka Garuda tidak akan bisa going concern, karena tidak akan mampu membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu kita saat ini sedang secara intensif berbicara dengan manajemen, termasuk pemegang saham minoritas dan juga dengan Kementerian Keuangan, bagaimana proses restrukturisasi Garuda ke depan harus mampu mengurangi hutang ini. Dan ini yang sedang kita rumuskan pola-polanya maupun legal prosesnya, karena ini melibatkan lessor, juga ada peminjam dalam bentuk global sukuk bond yang dimiliki oleh para pemegang sukuk dari Middle East, sehingga mau nggak mau kalau kita melakukan negosiasi secara internasional harus melalui proses legal internasional, karena tidak bisa hanya di Indonesia, karena justru mayoritas daripada hutang Garuda adalah kepada lessor dan pemegang sukuk yang internasional. Ini yang kita lakukan, kita sedang menunjuk konsultan hukum maupun konsultan keuangan untuk mulai proses ini, dan memang harus segera untuk melakukan moratorium atau standstill dalam waktu dekat, karena tanpa moratorium maka cashnya akan habis dalam waktu yang sangat pendek sekali. Jadi ini yang harus kami tangani segera, dan apabila Garuda bisa melakukan restrukturisasi secara massal dengan seluruh lender, lessor, dan pemegang sukuk, dan juga melakukan cost reduction, harapannya cost itu menurun sekitar 50% atau lebih, maka Garuda bisa survive pasca restrukturisasi. Namun restrukturisasi ini membutuhkan satu negosiasi dan proses hukum yang berat karena memang melibatkan banyak pihak, dan tentunya harapan kita cost juga menurun. Oleh karena itu juga mau tidak mau cost structure harus dipotong lebih rendah. Sebagai informasi, saat ini sebulan Garuda mempunyai cost sekitar 150 juta, sementara revenue-nya 50 juta, jadi setiap bulan rugi 100 juta. Jadi memang sudah tidak mungkin lagi kita lanjutkan dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi ini yang kita harapkan dukungan dari Bapak Ibu Komisi 6, bahwa kita masuk kepada proses restrukturisasi berat, dan memang akan melalui proses legal yang cukup kompleks, diharapkan dalam waktu 270 hari setelah nanti kita lakukan moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini. Memang ada resiko bahwa apabila dalam proses restrukturisasi kemudian kreditur tidak menyetujui atau akhirnya banyak tuntutan-tuntutan legal terhadap Garuda, bisa terjadi tidak mencapai quorum dan akhirnya bisa jadi akan menuju kebangkrutan. Nah ini yang kita akan hindari semaksimal mungkin dalam proses legalnya, karena harapannya akan ada kesepakatan dari seluruh kreditur untuk menyepakati restrukturisasi Garuda. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.